Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Salam jumpa kembali dalam permenungan harian kita, Embun Sabda, Minggu 31 Mei 2020, bersama saya Romo Adi, SPD. Happy birthday to us all. Selamat hari ulang tahun kepada kita semua. Saudara dan saudariku, mungkin ada yang bertanya, siapa yang ulang tahun? Kita semua ulang tahun, apa maksudnya? Hari ini kita tahu hari Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul. Dalam tradisi gereja Katolik, hari ini juga kita peringati sebagai hari kelahiran dari gereja. Itu berarti hari ulang tahun kita semua. Maka tidak ada salahnya kita menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Happy Birthday to Us All. Menandai sukacitanya kita, kegembiraan kita hidup dalam satu persekutuan yang dinamakan Eklesia, yang dinamakan gereja. Mereka yang bersekutu, mereka yang berkumpul bersatu sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus atau yang percaya pada Tuhan Yesus. Saudara-saudariku seiman, dalam bacaan-bacaan di hari Pentakosta hari ini, kita diingatkan beberapa poin penting. Yang pertama, kita mengenang kembali apa yang terjadi 2000 tahun yang silam ketika para murid bersama Maria Bunda Yesus di ruang atas, ketika mereka bersekutu dalam doa, ketika mereka hidup dalam doa, tiba-tiba Roh Kudus datang dalam rupa lidah api. Kita tahu, kita baca dalam bacaan pertama apa yang terjadi pada diri mereka. Dalam Kisah Para Rasul, Santo Lukas menggambarkan dengan sangat jelas. Mereka mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Adanya satu pembaharuan terjadi dalam diri mereka. Kita tahu apa yang terjadi dengan Petrus dan kawan-kawan. Petrus bahkan dengan gagah perkasa, dengan lantang mewartakan tentang Tuhan Yesus, berkhotbah. Dan akhirnya banyak orang yang percaya. Dikatakan 3.000 orang percaya ketika Petrus setelah peristiwa Pentakosta berkhotbah depan orang banyak. Dan yang luar biasa adalah juga bahwa ketika para murid dikaruniai Roh Kudus, ketika mereka berbicara, semua orang yang mendengar mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Satu mujizat pembaharuan yang luar biasa yang mau dikatakan di sini dengan peristiwa Pentakosta. Ketika kita mengenangkan hari ini peristiwa Pentakosta, kita juga diingatkan kembali akan pembaharuan yang kita alami ketika kita menerima Roh Kudus. Dan hendaknya kita terus hidup dalam pembaharuan itu. Atau dengan bahasanya Rasul Paulus, hidup dalam roh. Bagaimana itu hidup dalam roh? Hidup yang membuahkan buah-buah roh. Kita tahu apa itu buah-buah roh. Satu Paulus jelaskan dalam suratnya kepada umat di Galatia 5:22-23. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah roh yang harus dihasilkan oleh orang-orang yang hidup dalam roh, oleh orang-orang yang mendapat penguatan dari Roh Kudus sendiri,
mendapat karunia Roh Kudus itu. Yang kedua, saudara dan saudariku, dengan perayaan Pentakosta kita kembali disadarkan, diingatkan akan karisma yang kita terima lewat Roh Kudus. Karisma adalah karunia, anugerah dari Roh Kudus pada seseorang yang merupakan rahmat istimewa dan itu menonjol dalam diri orang itu. Karisma di sini, saudara dan saudariku, adalah bukan soal pamer-pameran, memamerkan rahmat yang diterima, tapi karunia atau anugerah adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan lewat pencerahan Roh Kudus demi, nah ini yang penting, demi pembangunan atau pengembangan gereja itu sendiri, demi pengembangan kita yang adalah gereja ini. Kita bisa lihat dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 12 ayat 7. Dan Paulus juga gambarkan karisma-karisma apa yang diterima. Ada karisma atau karunia melayani, mengajar, memberi nasihat, membagikan derma, bahasa roh, penyembuhan, dan lain-lain. Saudara dan saudari, ketiga, perayaan Pentakosta membuat perubahan dan pembaharuan dalam hidup bersama sebagai gereja, sebagai persekutuan umat Allah dalam gereja yang satu, kudus, apostolik, dan katolik. Saudara dan saudariku seiman, mari dalam perayaan Pentakosta ini kita kembali meneguhkan diri kita sebagai gereja yang sudah menerima Roh Kudus, agar dari hari ke hari kita terus membaharui diri kita dengan Roh Kudus yang kita terima, menjadikan kita murid-murid Tuhan yang sejati, yang tahu apa artinya menjadi murid-murid Tuhan. Mari kita mohon berkat dari Tuhan di hari perayaan ulang tahun kita bersama sebagai gereja di hari perayaan Pentakosta ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian dan semua orang yang kita cintai, kita kasih di hari perayaan Pentakosta ini. Kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.